Saya tuh beberapa kali ditanya, kenapa saya sering membela Kristen, Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan dan sebagainya. Salah satu argumen penanya tuh begini, karena saya orang Islam, seharusnya saya juga percaya Islam adalah agama yang benar. Nah, kalau Islam adalah agama yang benar, maka agama lain salah. Nah, menurut si penanya ini, nggak mungkin ada kebenaran lebih dari satu. 2 tambah 2 ya 4. Nggak mungkin 4,1. Kalau kita berkendaraan dengan kecepatan konstan 40 km per jam dan jarak tempuhnya adalah 40 km, maka kita akan tiba di tujuan dalam waktu 1 jam. Nggak mungkin 1 jam 15 menit. Jadi kalau soal matematika saja harus pasti, apalagi soal agama. Jadi menurut orang itu, saya harus jujur pada diri saya. Saya harus menentukan agama mana yang benar. Nah, karena saya Muslim, kata dia, artinya saya menerima Islam sebagai agama kebenaran. Karena Islam agama benar, agama yang lain salah. Karena itu, kita harus mencegah agar agama lain itu tidak berkembang. Karena kalau agama lain berkembang, agama yang salah itu akan menyesatkan umat manusia. Jadi menurut dia, sikap saya yang sok membela agama lain justru akan menjerumuskan manusia ke lembah neraka. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%. Ya nggak mungkin gitu loh. Oke lah. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Kata orang itu, membiarkan pembangunan gereja misalnya adalah jahat, karena melalui gerejalah ajaran sesat itu menyebar. Kita mungkin memang tidak boleh menyerang Kristen dan agama lain katanya, tapi kita harus berusaha mencegahnya agar jangan berkembang. Lantas dia kasih petuah, kita harus bilang pada anak-anak kita, keluarga, lingkungan, masyarakat, bahwa berhati-hatilah dengan Kristen dan agama yang lain karena ajarannya akan menjerumuskan kita semua. Mencegah perkembangan Kristen dan agama lain dalam argumen ini adalah kewajiban yang harus dijalankan umat Islam. Gagasan semacam itu sudah sering saya dengar. Tapi bagi saya, pandangan bahwa hanya ada satu agama yang benar itu nggak masuk akal. Mari kita membahasnya secara rasional. Saya mulai dari premis saya yang paling dasar. Berbeda dengan argumen kawan tadi, saya tidak percaya bahwa di dunia ini hanya ada satu kebenaran. Kebenaran itu bisa beragam. Contohnya sederhana, soal waktu saja deh. Kalau di Indonesia kita berada di jam 12 siang, teman-teman saya di Amerika Serikat akan bilang di sana jam 12 malam. Atau lebih sederhananya, saat saya di Pulau Jawa berada di jam 12 siang, teman-teman di Bali akan bilang di sana jam 13 siang. Mana yang lebih benar? Tidak ada. Semua sama benarnya. Kebenaran itu relatif. Dan itu terjadi karena letak astronomis yang berbeda di setiap daerah akan menyebabkan terjadinya perbedaan zona waktu. Itu saya anggap bisa dianalogikan dengan agama. Seseorang menjadi pemeluk agama tertentu karena dia ditakdirkan menjadi pemeluk agama tertentu. Saya menjadi Muslim karena saya dilahirkan, dibesarkan, dikondisikan sebagai Muslim. Dan saya yakin sebagian besar dari Anda juga begitu. Kita umumnya memeluk agama tertentu itu bukan karena kita sungguh-sungguh mempelajari dan menemukan kebenaran agama itu. Saya dibesarkan dengan nilai-nilai keislaman.
Saya belajar tentang rukun iman, rukun Islam. Saya berteman dengan teman-teman yang mayoritas Islam. Orang tua saya sholat. Keluarga besar saya merayakan Idul Fitri. Saya belajar sejarah Nabi dalam perspektif Islam. Saya belajar mengaji. Saya diajari puasa, saya diajari sholat. Guru saya menanamkan ajaran bahwa Islam adalah agama yang benar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi setelah segenap proses sosialisasi itu berlangsung, ya saya jadi Muslim. Tapi kan orang lain tidak mengalami proses serupa. Misalnya saja, saya juga punya teman yang dibesarkan dengan nilai-nilai Kristen. Orang tuanya Kristen, adik kakak, tante omnya Kristen. Dia Natalan, beribadat di gereja, baca buku Kristen, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi secara alamiah, teman saya ini wajar dong jadi penganut Kristen yang taat. Tentu saja ini tidak berarti setiap kita menelan mentah-mentah saja ajaran yang dicekoki ke kepala kita. Kita memang bisa saja juga mempelajari lebih mendalam sebuah agama lewat buku, kajian, percakapan, atau ceramah. Tapi pada saat kita belajar, kita sebenarnya tidak bisa sepenuhnya objektif. Ketika saya baca buku Islam, saya sudah memiliki bias soal kebenaran Islam. Jadi saya Muslim karena hidup saya membuat saya menjadi Muslim. Sekarang pertanyaannya, jadi siapa yang mentakdirkan saya menjadi Muslim dan teman saya itu Kristen? Ya Tuhanlah. Tuhanlah yang menentukan saya lahir di keluarga Islam dan teman saya itu lahir di keluarga Kristen. Jadi kalau ternyata hanya satu agama yang benar, misalnya saja Islam, kesannya kok Tuhan jadi tidak adil ya? Bayangkan kalau teman saya itu dinilai sebagai kafir dan masuk ke neraka karena kekristenannya, padahal dia menjadi Kristen karena Tuhanlah yang menentukan dia lahir dan berkembang sebagai Kristen. Jadi menurut akal sehat saya, dan akal sehat itu penting loh, tidak mungkinlah di mata Tuhan hanya ada satu ajaran yang benar. Tuhan memang sengaja menciptakan banyak agama di banyak tempat, di banyak kurun waktu berbeda. Nah, kita tinggal menjalankannya sesuai dengan apa yang kita pelajari dan yakini. Karena itu, kembali ke awal. Saya membela gereja misalnya karena saya percaya bahwa ajaran Kristen adalah agama yang benar, dan karena itu harus berhak untuk berkembang. Umat Islam yang membenci Kristen adalah umat Islam yang jahat. Tuhan memberikan kita anugerah yang luar biasa bernama akal. Jadi, jangan disimpan di laci. Use it, do not waste it. Tentu apa yang dilakukan oleh Augustan sangat melukai hati dari teman-teman Kristen, dan ini adalah bukti nyata bahwa di negara kita masih banyak orang-orang yang perlu diarahkan kepada moderasi beragama. Di dalam perspektif agama Kristen ada satu ayat di dalam Matius 22 sampai ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat moderasi beragama digaungkan oleh Menteri Lukman Hakim Saifuddin, maka beragam respon agama coba menyikapinya. Apa itu moderasi beragama? Kementerian Agama RI, moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Namun yang sering terjadi pertanyaan adalah dasar ayat dari kitab suci yang mengatakan hal moderasi beragama. Ada pendapat bahwa moderasi beragama itu jika di dalam gereja kita Kristen tetapi di luar gereja moderasi beragama. Ada juga pendapat agama A baik, agama B baik, agama C baik, agama D mari bertemu di ruang yang baik. Moderasi beragama juga diterjemahkan sebagai bentuk beragama yang moderat. Ia terbuka dengan siapa saja dan berada di mana saja. Tidak menolak siapapun yang berbeda dengan dirinya. Moderasi beragama dari perspektif Kristen dapat dimulai dari ucapan Tuhan Yesus tentang hukum yang utama. Yang pertama tentang kasih, dan hukum kedua yang sama dengan itu yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dalam Matius 22 ayat 39. Firman Tuhan ini menolak pandangan dan istilah umum yang sering diucapkan tak kenal maka tak sayang. Apakah benar kalau kenal akan disayang? Bukankah yang sudah kenal saja malah dimusuhi?
Ajaran Tuhan Yesus, siapapun yang disebut sesama, apakah yang beda suku, beda warna kulit, beda agama, beda status sosial, beda wilayah, harus dikasihi meskipun tidak dikenal. Inilah kasih agape yang hidup dalam diri umat Kristen sehingga musuh pun dikasihi. Moderasi beragama dari perspektif Kristen adalah kasih yang terpancar dan bergerak ke arah luar tanpa syarat dan kepada siapapun. Kasih Kristen bukan menutupi perhatian dari luar, bukan menuntut perhatian dari luar, bukan menarik yang dari luar ke dalam. Umat Kristen sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus harus menjadi pelopor dan role model untuk moderasi beragama. Oke, teman-teman sekalian, silakan tinggalkan komentar Anda terkait dengan hal ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait moderasi beragama atau adanya sebuah harmonisasi yang harus diciptakan di negara kesatuan kita, negara Republik Indonesia. Ya, ada sebuah tulisan yang menarik dari seorang Pribadio Prakoso dengan judul Moderasi Beragama, Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. Baik, kita akan baca abstraknya. Negara Indonesia memiliki kemajemukan agama. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya untuk memelihara kerukunan antar umat beragama. Salah satunya adalah melalui moderasi beragama. Prinsip moderasi beragama yakni seimbang pada dua hal, yakni memahami teks inti dari beragama itu sendiri. Umat Kristen di Indonesia, baik individu, harus memahami teks kitab suci keagamaan harus sesuai dengan konteks dan menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai inti dari keberagaman itu sendiri. Nah, umat Kristen di Indonesia baik individu maupun juga institusi mendeskripsikan dan menganalisa pemahaman dan praksis modernisasi beragama di gereja, salah satunya di berbagai gereja, sebenarnya salah satunya di gereja GKE. Teman-teman sekalian, kemajemukan masyarakat di Indonesia telah dikenal dunia. Salah satu aspek kemajemukan di Indonesia adalah kemajemukan agama terhadap 6 agama resmi yang diakui keberadaannya oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sampai itu juga terdapat aliran-aliran kepercayaan atau agama suku lokal yang juga dibina oleh pemerintah. Di Indonesia dalam hal beragama, konstitusi kita menjamin kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dan dalam hal perkembangan keagamaan dan pembinaan kehidupan umat beragama, pemerintah melakukannya melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, biasa disingkat dengan Kemenak RI. Kementerian Agama Republik Indonesia gencar mengkampanyekan moderasi beragama. Istilah moderasi beragama digaungkan oleh mantan Menteri Agama RI periode 2014 sampai 2019, yaitu Lukman Hakim Saifuddin. Yang ditetapkan ini pada tahun 2019 yang lalu sebagai tahun moderasi beragama Kementerian Agama. Moderasi beragama juga dimaksudkan untuk mencegah pemahaman, sikap, dan tindakan ekstrim beragama seperti ujaran kebencian, kekerasan, dan terorisme. Terorisme atas nama agama merupakan contoh perilaku ekstrim. Pemboman pada hari Minggu seperti yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021 di Makassar. Peristiwa bom yang meledak di Gereja Katolik Katedral Makassar menunjukkan adanya jaringan terorisme yang terus berupaya merusak kedamaian di Indonesia. Baik teman-teman, tentu masih banyak hal yang lain dan kita harapkan Indonesia aman. Moderasi beragama adalah salah satu hal yang perlu kita perjuangkan. Kalau dalam ajaran Kristen, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan untuk semua orang, yang baik yang menerima Dia maupun juga yang tidak menerima Dia. Dia adalah Tuhan yang menerbitkan matahari kepada semua orang, baik kepada orang yang jahat yang tidak mengakuinya maupun juga kepada umatnya. Artinya bahwa Tuhan punya toleransi kepada orang yang menolak Dia sekalipun. Dia menurunkan hujan, Dia memberikan siang dan malam kepada semua orang, tidak hanya kepada umatnya saja. Itulah salah satu contoh dari
sikap atau ajaran dari moderasi beragama yang diajarkan oleh Tuhan ya. Baik, karena itu kita sebagai umat manusia, kalau Tuhan saja punya toleransi yang seperti itu, kenapa kita tidak membudidayakannya atau memberdayakannya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih di Indonesia, di mana kita mempunyai suatu pluralisme yang atau kemajemukan yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, tanggapan Anda seperti apa? Kalau saya lihat Agustan yang melakukan tindakan ekstremisme, ya, menghina agama Kristen dengan meletakkan kitab suci agama Kristen ke pantatnya dia atau di pantatnya dia, atau dengan cara dia bentukin Alkitab, itu satu penghinaan dan melukai moderasi beragama, melukai Pancasila, karena agama Kristen dengan kitabnya itu satu dan karenanya dilindungi oleh undang-undang. Oke teman-teman, tulis di komentar apa yang menjadi tanggapannya.